Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini masih tetap bersama narasumber kita, Pak Agus Budistiono dari PT Natural Nusantara NASA di Yogyakarta. Masih dalam rangka kita membahas budidaya padi, karena ini penting, makanan pokok sebagian besar juga di dunia, jadi salah satunya di Indonesia. Dalam menghadapi musim ini, masih musim penghujan ini, nah itu apa saja Pak Agus hama di tanaman padi yang saya dengar-dengar ya, ada itu penggerek batang padi atau disebut sundep atau beluk. Nah, itu waktu fase vegetatif dan generatifnya. Nah, mohon dijelaskan gejalanya bagaimana, tapi ini nggak pakai gambar nampaknya gitu. Iya, nanti kita cari gambarnya. Dan bagaimana yang penting mengatasi dari ini sundep atau beluk itu Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus Susanto. Ketemu lagi untuk tanaman padi, terutama kita bahas masalah hama, ya, terutama hama di musim hujan saat ini. Yang paling banyak itu adalah jenis penggerek batang padi. Nah, Oh, penggerek batang padi, ya, selain wereng, tapi yang paling banyak di musim hujan ini adalah penggerek batang padi. Apalagi ini mau berakhirnya musim, apalagi berakhirnya musim hujan itu juga semakin banyak penggerek batang padi. Nah, penggerek batang padi ini sebenarnya disebabkan ya oleh apa ya? Ada 4 jenis penggerek batang padi. oh iya, apa saja itu? Penggerek batang padi yang pertama adalah penggerek batang padi bergaris, ya. Kemudian ada penggerek batang padi kuning, kemudian ada penggerek batang padi merah jambu, dan satunya itu penggerek batang padi bergaris. Ya, Nama latinnya apa itu Pak Agus? nama latinnya kalau penggerek batang padi bergaris itu Circofaga inotata, kalau yang yang merah jambu itu adalah kalau nggak salah itu Sesamia inferem. Kalau yang penggerek batang padi kuning, ya, ini adalah Circofaga Insertulas bukan? insertulas, ya, satunya. Wah, berarti aku pasti ingat ini, masih Oh, lumayan ini. iya. Ya. Ada uang penyakit ya, Oh, apa, iya, iya. Circofaga insertulas, Iya, sama yang Silo inferens, ya, iya. itu. Nah, itu ya untuk penggerak batang di musim hujan ini perlu kita waspadai, ya. Ini fase-fase yang menyerang, karena ini kalau terserang penggerak batang ini sangat-sangat merugikan, ya. Apalagi di fase vegetatif, ya. Vegetatif itu menyerang titik tumbuh, Oh, sehingga nanti akan berpengaruh di proses pembentukan anakan. Nah, hmm. biasanya kalau di fase vegetatif orang menyebutnya dengan serangan sundep, Iya. ya. Tapi bukan sundep bolong ya Pak Agus, ya. Ya, bukan. Nah, ini Apalagi jada sundep bolong. yang disebabkan, ya, sebenarnya sundep ya di padi itu juga bolong juga, ya. Iya. Tapi bukan sundep bolong yang medeni, itu bukan. Iya. Tapi petani menyebutnya sundep, ya, penyakit hama sundep. Tapi Hmm. sebenarnya ini disebabkan oleh penggerek batang padi, Ya. ya. Nah, ini menyerang di titik tumbuh, ya, warnanya agak coklat-coklatan. Kalau diambil, ya, ini biasanya putus, Oh, tetap ya. patah, ya. Karena apa? Karena di dekat akar itu digerek, di titik tumbuhnya itu digerek oleh Hmm. penggerek batang padi. Iya. Kemudian kalau sudah fase generatif, ya, ini juga masih bisa tumbuh, tapi malenya itu nanti putih, kopong. Dan Hmm. ini kalau dilolos ini juga mudah. Nah, di Hmm. fase generatif biasanya seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, petani biasanya menyebut beluk. Tapi Hmm. ini sama-sama disebabkan oleh penggerek batang padi juga. Hmm. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Ya, Ya. untuk mengatasinya ya setelah panen itu paling tidak tunggul padinya itu harus dibersihkan. Ya Hmm. paling enggak ngepok,
ya. Iya. Kemudian dilakukan pengolahan tanah ya yang paling bagus ya untuk memutus siklus dari imago-imago atau kepompong-kepompong ya yang ada di dalam tunggul-tunggul padi itu. Ya, Ya, berarti kekrek gitu kalau tutup ya padi kekrek ya. ya Ya, betul. itu sampai tandes gitulah gitu gitu. Sampai tandus sampai Nah, bawah. Kemudian itu setelah dikekrek kan nanti dilakukan pengolahan tanah ya. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting ya, ini nanti kalau sudah di pembibitan. Nah, kalau di pembibitan kami biasanya di umur 10 atau di umur 14 hari ini kita semprot dengan menggunakan musuh alami dari penggerek batang padi, apa itu yaitu Mas? Beauveria bassiana. Nah, Beveria kita punya Bassiana. BVR. Ini Jamur biasanya itu kita kan, jamur. semprotkan itu di pembibitan. Ya, karena ini juga kadang telur-telurnya itu penggerek batang itu sudah bertelur di pembibitan. Nah, ini untuk mematikan telur dan penggerek batang yang menyerang di pembibitan, kita di umur 10-14 hari ini kita berikan BVR. Ya, Beauveria Beveria Bassiana. Bassiana. Ya, musuh Ya, alami ya. kemudian nanti ya setelah tanam, nah kita penyemprotan rutin hanya menggunakan BVR itu aja nanti di umur 15, di umur 30 dan di umur 45 hari. Ya. Harus ya. Ini salah satu cara untuk mengendalikan penggerek batang. Nah, alternatif terakhir ya, kalau menggunakan berbagai macam pengendalian kalau sudah di atas ambang ya, kalau di PHT itu pengelolaan hama terpadu, kalau sudah di atas ambang kendali, ini baru kita menggunakan insektisida, ya terutama yang berbahan aktif klorfuasuron untuk mengendalikan penggerek batang padi. Oh iya. Selama ini sukses kan Mas? Alhamdulillah. Nah, itu yang penting itu kita berbagi bagaimana menghadapi suntup dan beluk itu tadi. Ya. Ya. Kemudian jangan lupa di musim hujan ini ya untuk mengurangi penggerek batang ya jangan terlalu banyak pemupukan nitrogen. Oh Misalnya iya. jangan terlalu banyak urea Oh, karena ini ya. juga bisa memacu timbulnya penggerek batang nitrogen namanya Oh, ya. Nitrogen itu dari urea bisa dari ZA ya. iya. Ya, Iya. sehingga pemupukan tadi ya umak-umiknya itu juga harus berimbang. Ya, Iya. bukan hanya berimbang NPK aja Mas Agus, tapi Iya. unsur makro dan unsur mikro ini harus berimbang pemberian. Iya. Ternyata ya kalau padi itu mupuk itu ya umak dan umi ya kayak gitu enak ingatnya jadi. Iya. Unsur makro dan unsur Mikro. mikro. Iya, iya. Benar. Iya. Oke, Pak Agus nampaknya sudah jelas. Ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi petani-petani kita tetap berjaya untuk menyediakan pangan nasional tadi. Ketahanan pangan, kemandirian pangan Indonesia tetap terjaga kira-kira begitu. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.